pasal. Jadi Bapak-bapak semua, Ibu-ibu semua, yang kami sampaikan kepada baik Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi, ada upaya penyidik untuk menyelundupkan pasal. Apa itu penyelundupannya? Pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE yang pertama. Dengan ancaman hukuman 8 tahun dan 12 tahun penjara. Ya. Itu pasal yang dilaporkan juga ternyata oleh Pak Jokowi, menunjukkan betapa kejamnya dia, bayangkan 12 tahun ya. Di YouTube saya Refli Harun. Raja konten bicara. Udah banyak yang tahu itu. Loh. Nah, karena itulah saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Boleh didebat. Nanti saya debat lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apa yang disampaikan sama Pak Refli itu kan adalah hal-hal yang sebenarnya membantu menjadikan ini jelas. Bahwa kita tinggal tunggu aja apakah proses ini akan menjadi P21 atau seperti apa. Terima kasih sudah dijelaskan tadi dengan runut, dengan jelas. Sehingga apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah jika ini P21, tadi kan saya sampaikan itu. Jika ini P21, maka sudah dilakukan assessment. Termasuk tadi tanggal 21 dan tanggal 30 kalau saya tidak dengar ya, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung gitu kan. Artinya apa? Ya sudah. Saya sepakat dengan Pak Refli, jangan sampai kita merakyat ini jadi gesekan dan sebagainya. Oleh karena itu, ya kita tunggu, nggak usah seperti ini terus. Sehingga kan sudah diupayakan, sudah datang ke kejaksaan, sudah datang ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung. Ya kita tinggal tunggu aja. Cuma tadi ada khawatiran, kalaupun ada persidangan tidak membahas ijazah palsu atau ijazah asli. Itu makanya saya tadi hanya langsung DFK-nya saja. Itu makanya saya tadi langsung ambil kebencian itu, Mobil. Itu makanya tadi saya ambil mic-nya. Jadi kan untuk mengatakan bahwa apa yang diduga dilakukan pencemaran baik dan fitnah itu kan adalah barangnya itu kan ijazah. Bagaimana bisa diputuskan kalau tidak kita sampaikan bahwa ijazah ini sudah diases. Misalnya, bahwa ijazah ini oleh UGM berkali-kali atau nanti pada persidangan akan dipanggil akan mengatakan iya Bapak Jokowi adalah alumni daripada UGM Fakultas Kehutanan yang sudah melakukan tridharma perguruan tinggi, yang sudah melakukan apapun prosesnya, mau ujian, mau KKN, mau nanti pengujiannya disampaikan, itu satu. Kemudian ada bicara masalah fisik kertas misalnya, diperiksa 2 kali. Tapi kita melihatnya yang terakhir aja. Di lab 4 akan disampaikan. Apalagi punya teman ke samping, teman ke atas, teman ke bawah misalnya seperti itu. Biar gampang kita. Punya apalagi orang-orang yang mengetahui Bapak adalah seorang alumni. Seperti itu. Semua. Terus yang kita lihat pun kemarin bicara masalah ijazah dan sebagainya. Ijazah saya sama kok di KPU. Yang dipersoalkan kan stempelnya nggak ada tanggal sebagai itu, kita nggak ikutin di situ. Tapi ingin saya sampaikan, tentu supaya ini jangan hanya bicara apa ya, sorry ya bang ya, seakan-akan kita berlagak kayak kita paling benar. Ya kita tunggu aja gitu loh. Karena kenapa? Apa persangkaan-persangkaan yang disampaikan tadi akan dibuktikan. Ya, jadi itu pasti dibuktikan. Saya jamin dibuktikan. Karena kenapa? Ijazah pasti akan dibuktikan. Pasti, karena kami akan menyajikan. Kami setiap panggilan sidang kok nggak pernah hadir. Itu kenapa hal sih? yang berbeda. Ini saya udah menjawab berbeda gimana, abang bro? beberapa kali. Karena di beberapa acara juga abang menyampaikan hal yang sama. Enggak, bukan. Ini penting karena saya mendalami. Saya melakukan itu juga pada saat itu. Tapi bang, izin bang Azam kan. Ya. Jadi maksud saya kan jelas kalau beliau mau mengatakan gugatan dan sebagainya kan siapa yang mendalilkan, dia yang menjelaskan, membuktikan kan gitu. Jadi sesederhana bahwa apa tadi yang disampaikan oleh Pak Refli itu sudah sangat bagus. Bahwa ada upaya ini, upaya itu, kita melakukan ini, nggak apa-apa. Maka saya tadi, kira-kira tadi sebelum saya sekarang ngomong, saya bilang, jika ini P21, maka kita harus mengapresiasi kejaksaan. Karena kejaksaan begitu prudent mendengarkan semua hal. Dan ini menjadi lama, gara-gara menanggapi itu semua. Coba cek dulu deh. Tapi kalau nanti duduk, saya berandai-andai ya, kalau nanti ini duduk menjadi P21, maka ini sudah bisa didudukkan persoalannya dan jaksa sebagai komando yang akan bersidang nanti mewakili pelapor gitu ya, akan membuktikannya.
di persidangan. Termasuk tadi membuktikan bahwa ijazah Bapak itu memang asli. Membuktikan apa? Bahwa orang yang mengatakan Bapak tidak memiliki ijazah asli itu bisa dipidana. Bukan karena Bapaknya kejam. Saya harus lurusin, tidak. Karena orang ini terus-menerus menyuarakan itu. Dan yang membuat ini kita menjadi banyak gesekan bukan Bapak. Bapak hanya seorang warga negara yang dicemarkan nama baiknya, difitnah nama baiknya, gitu kan? Melaporkan, melakukan aduan. Datang ke kantor polisi, diases sama penyidik, apapun ceritanya tadi berlatar belakang apa segala macam, buat saya seorang warga negara wajib difasilitasi oleh negara. Dan penting adalah bahwa nanti ketika ada di pengadilan, maka Pak Jokowi akan membawa ijazahnya Pasti. dan akan dibuktikan ijazah Pasti. itu asli atau palsu. Pasti. Bentar dong. Oke. Nah, jadi gini, ada satu hal yang juga kami tambahkan tadi belum saya sampaikan, adalah ada penyelundupan pasal. Jadi Bapak-bapak semua, Ibu-ibu semua, yang kami sampaikan kepada baik Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi, ada upaya penyidik untuk menyelundupkan pasal. Apa itu penyelundupannya? Pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE yang pertama. Dengan ancaman hukuman 8 tahun dan 12 tahun penjara. Ya. Itu pasal yang dilaporkan juga ternyata oleh Pak Jokowi, menunjukkan betapa kejamnya dia, bayangkan 12 tahun ya. Kemudian pasal itu tidak sesuai dengan fakta dan peristiwa yang ada. Bahkan seorang ahli pidana yang diperiksa, ya, ahli pidana yang kami ajukan, dia tidak melihat laporan polisi yang menguraikan tentang adanya peristiwa yang bisa dikaitkan dengan pasal 32 ayat 1 dengan ancaman 8 tahun dan pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Bahkan sebenarnya di gelar perkara khusus pun saya kan sudah mengungkapkan tidak ada satu pasal pun yang bisa dikenakan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Waktu itu ada Rismon juga. Kenapa? Kalau kita mau bicara hukum yang benar, ya, dokumen ijazah ini adalah dokumen publik berdasarkan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang KIP. Dan sudah diperkuat dengan putusan yaitu Komisi Informasi. Sehingga Bonatua dan lain sebagainya mendapatkan informasi tentang ijazah itu. Dan kita tahu KUHP yang lama sebagai dasar untuk melakukan penyidikan mengatakan kalau untuk kepentingan publik nggak bisa. Nggak bisa dipidanakan, bukan pencemaran nama baik. Lalu kemudian dikatakan fitnah. Fitnah itu kalau sudah dibuktikan memang itu benar. Tetapi ini kan kita tidak tahu benar atau salahnya. Bagaimana kemudian? Makanya dalam kasus ijazah palsu ini harusnya dibuktikan dulu ijazahnya itu palsu atau tidak. Cuman masalahnya adalah dipanggil pengadilan nggak pernah datang. Tidak pernah berani untuk menunjukkan bahwa ijazahnya itu memang benar-benar asli. Lalu kemudian, ya nanti kami akan tunggu pengadilan Roy Suryo. Saya bilang pengadilan Roy Suryo itu bukan pengadilan pembuktian ijazah asli atau palsu, tapi pembuktian bahwa Roy Suryo sudah melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya. Sekarang kalau Pak Jokowi bilang misalnya, saya akan bawa ijazah saya akan saya tunjukkan. Ya, ijazah yang mana yang mau dia tunjukkan? Katanya ijazahnya sudah disita di Polda Metro Jaya. Bagaimana? Dia mau pinjam dulu. Kita juga malah bertanya, kok ijazah asli? Kalau memang asli, kok disita? Kok ada penyitaan dengan penetapan pengadilan lagi? Kan yang disita itu kan barang asli itu disita. Iya, yang katanya asli. Kan barang hasil kejahatan biasanya disita. Kalau dititipkan oke, tapi itu disita. Kan kita tahu kan Juli penetapan pengadilannya. Kok barang asli kalau disita. Nah, karena itulah kami mengatakan bahwa sekali lagi ini tidak layak dilanjutkan. Pertanyaan, wah takut. Bro, ini bukan soal takut dan tidak takut. Kami ini advokat. Saya Gapur tuh advokat. Kalau sesuatu yang melanggar hukum dan kita tahu pelanggaran hukumnya luar biasa, masa kita diam saja? Itu satu. Lalu terakhir ya, untuk mengetahui apakah ijazah itu palsu atau tidak, ada 3 jalan sebenarnya yang akan menunjukkan bahwa ijazah itu memang benar-benar palsu. Jalan pertama adalah come to the document. Datanglah ke dokumen itu. Dokumen itu adalah ini nih, ya. Unfortunately, tidak berani ditunjukkan kecuali di Polda Metro Jaya 5 menit. Yang menjelang pukul 11 itu. Sisanya akan komentar dikit soal ya, itu. sisanya orang yang bohong itu waktu itu. Sisanya dokumen yang dibahas itulah dokumen yang diupload oleh Dian Sandi. Even Rismon pun dokumen Dian Sandi juga yang
bahas, teliti. Tapi katanya dokumen itu asli. Oke. Kalau asli berarti benar dong Mas Roy. 99,9% palsu. Kenapa dipermasalahkan? Oh, Respon mengatakan asli, it's okay. Tapi yang jelas basis dokumennya hal seperti itu, come to the comment. Tetapi ada satu hal, Anda bilang emboss, bilang watermark dan lain sebagainya. Udahlah, saya orang awam bicara foto aja. Ya, foto adalah dokumen atau ingredient yang tidak bisa diubah dari spesimen semuanya. Anda mau KPU nasional, KPU Jakarta, KPU nggak bisa ngubah foto itu karena sudah di reveal. Begitu sudah diluncurkan ke publik, foto yang rambutnya gondrong, belah tengah, kacamata, berkumis itu tidak bisa diubah lagi. Dan itu bukan Pak Jokowi. Bentar, itu Mana bukan... pernah kita melihat Jokowi berkumis, berkacamata, rambut tebal. Baik dia masa tua maupun masa mudanya, lihatlah. Karena itu saya cocok dengan setuju dan Ugroseno bahwa itu bukan Jokowi. Bukan. Kalau foto kan harus apapun itu harus lewat penelitian. Kenapa Anda mengatakan itu by belief dengan keyakinan? Sekarang saya tanya, Anda kasihkan foto saya. Ini siapa? Lalu saya mau melakukan penelitian. Kalau ini saya yakin bahwa ini adalah Aiman. Kan masalahnya adalah foto itu bisa dilihat secara kasat mata. Ini rambutnya gondrong. Ini kacamata, ini ada kumis. Nah, ini baru kasat mata, tapi Dr. Tifa sudah melakukan matematika Bayesian. Dia hitung berdasarkan matematik. Misalnya apa tuh? Kan yang namanya jarak antar mata. Iya, jarak antar mata, gitu. Itu ada rumusnya. hidung, gigi dan lain sebagainya. Dan berbeda. 92,37% berbeda.